على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم وتب لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين hadirat Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah Majelis Taklim Mufiddin Muslim Muhajirin rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Allah Subhanahu wa taala malam yang kedua pada bulan Jumat Tsani atau Jumat akhir kita diberikan Allah kembali untuk melanjutkan kegiatan kita menghidupkan waktu berkah dalam Indonesia dengan membaca ilmu fikih. Saya sering sampaikan kepada bapak-bapak yang sekalian, kita bahas ilmu fikih di sini adalah mazhab Syafi'i. Karena mayoritas umat Islam di negeri kita di Palembang ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya bapak sering melihat lewat YouTube, lewat media sosial, itu hati-hati barangkali disebut mazhabnya bukan Syafi'i. Jadi bapak jangan mentinggalkan ini apa beda. Yang tadi saya sampaikan ya, di dalam mazhab Syafi'i sendiri kadang-kadang ada beberapa pendapat yang berbeda, apalagi dengan mazhab luar Syafi'i. Baik, masyaallah dengan Allah bab syurutul wudhu salat, bab syarat wajibnya salat. Ada dua bab, mirip syarat wajib sama syarat sah. Syarat wajib salat artinya ketika seorang itu memenuhi syarat-syarat ini, maka dia dikatakan seorang yang wajib sholat. Tak boleh meninggalkan. Hukum meninggalkan adalah dosa. Ada lagi syarat sahnya sholat. Harus dalam sholat kita terpenuhi syarat-syarat ini. Orang yang sah sholat boleh jadi belum memenuhi wajib sholat, tapi sah sholatnya. Orang yang sudah wajib memenuhi wajib syarat wajib sholat boleh jadi tidak memenuhi syarat sah sholat sehingga sholatnya tidak sah. Sekarang kita pada dulu yang wajib, syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala ta'ala wa nafa'ana bil qadari amin. Syurutul wujud sholat, syarat wajibnya sholat. Artinya kalau orang sudah memenuhi syarat maka wajib hukumnya sholat itu. Di sini beliau mengatakan tidak istama insan wajib sholat alaih wa yasin takun ada 6. Pertama Islam. Orang muslim tidak wajib sholat, bahkan sholatnya tidak diterima Allah dan sah. Non muslim bisa pakai istilah kafir. Nah, kafir ini ada dua. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Dalam hukum syariat itu beda. Kalau orang kafir asli, dia dari lahir kafir sampai umur lewat 10, 20, 30, 40 tahun, kemudian baru menjadi Allah dapat hidayah masuk Islam, maka sejak dia balik sampai 40 tahun itu tidak ada tuntutan untuk mengkodok apapun dalam syariat Islam. Tidak wajib kodok sholat, kodok puasa, kodok haji, kodok zakat, tidak wajib sama sekali. Beda dengan orang yang murtad. Orang itu muslim, lalu dia murtad di pertengahan hidupnya. Katakanlah di umur 20 dia murtad. Lalu dengan izin Allah umur 25 dia masuk Islam lagi. Maka syariat mengatakan ini orang wajib mengqadha ibadah yang diwajibkan Allah selama masa murtad yang 5 tahun. Salat wajib diqadha, zakat wajib diqadha, puasa wajib diqadha. Itu beda antara orang yang memang asli murtad, orang yang murtad dengan kafir asli. Lalu yang kedua yang menjadi syarat wajib sholat kalau muslim. Apakah setiap muslim wajib sholat? Tidak. Yang wajib sholat muslim yang baligh. Yang baligh. Setelah baligh ini sudah akrab untuk menjadi kepala mencapai batasan umur yang ditentukan oleh syariat. Ini orang adalah sudah baligh. Mana baligh itu sampai. Artinya sampai untuk mencapai kewajiban menjalankan syariat. Nah, satu lagi adil, berakal. Kalau tiga ini disimpulkan menjadi sebutnya mukallaf. Islam baligh berakal. Muslim baligh tapi tidak berakal tidak wajib sholat.
sudah orang gila atau orang yang mungkin akalnya sudah rusak, seperti kadang-kadang kita katakan gila juga, itu tidak wajib sholat. Tiga yang berkumpul disebut dengan istilah dalam ilmu fikih mukallaf. Maaf, bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf orang baru masuk Islam. Mukallaf taklif, artinya dia dipaksa oleh syariat harus menjalankan syariat. Ketiga tiga sifat ini ada pada dirinya: Islam, kemudian balik, lalu dia berakal. Nah, sekarang sedikit kita mengenal balik. Apa itu balik? Balik itu Allah antara laki dan perempuan ada kesamaan, ada juga perbedaan. Balik di sini bisa saja didapatkan oleh seorang bulu khamsata asyara sana tidak wal unsa. Setiap orang muslim, laki atau perempuan, kalau sudah masuk umur 15 tahun, komalia, makna komalia itu hijriyah. Makanya saya sering mengimbau bapak-bapak ibu sekalian, yuk kita kenali tanggal hijriyah. Sekarang gampang, ya kita bisa tanya lewat Google segala macam. Tanggal 17 Agustus tahun 80 anak lahir. Hijriyahnya berapa? Kita langsung dapat. Karena ini hukum syariat sebenarnya berpatokan dengan tanggal hijriyah. Jadi kalau sekarang cucu bapak lahir, cepat tanggal hijriyah berapa dicatat. Jangan cuma mencatat tanggal nasional atau miladi. Boleh saja, tidak ada dosa sama sekali kalau kita cuma menggunakan hijri, cuma menggunakan miladi atau tanggal masehi. Tapi sebagai seorang muslim, hendaklah kita punya kesemangatan kecintaan terhadap agama, pakai tanggal hijriyah. Maaf, bukan tanggal Arab, tapi tanggal hijriyah yang dipatok dari hijrah Rasulullah. Ini mengakhiri masjid kita. Ya, dipatok dari tahun hijrah Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya. Jadi tanggal hijriyah. Siapapun, laki atau perempuan, kalau sudah masuk umur 15 tahun, maka yang orang dianggap sudah balik. Maaf, walaupun belum pernah mimpi basah, walaupun belum mengalami haid, itu perempuan. Ya, pertama sebutkan patokan umur. Jadi kalau anak itu baru 15 tapi belum balik, anak saya pun udah masuk 15 tapi belum pernah mimpi basah sama sekali, belum pernah keluar mani, makanya anak kalau kita yakin tahu tanggal berapa secara komani secara hijriah dilahir, dihitung pas 15 tahun adalah hitungan hijriah, maka dia sudah dianggap balik. Dan kajian situ menjadi seorang yang mukallaf, wajib bagi bersolat, wajib bagi berpuasa Ramadan, wajib baginya semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah bukan mukallaf. Kemudian balik ini didapatkan dengan apa? Dengan ihtilam, mimpi basah. Maaf, mimpi basah mimpi yang dibarengi syahwat biasanya sampai keluar mani. Ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, perlu digarisbawahi, anak yang dikatakan dia sudah balik kalau dia mimpi basah itu minimal umurnya 9 tahun. Umur 9 tahun, kembali lagi komanya. Jadi kalau maaf ada anak umurnya 8 tahun 10 bulan mimpi basah sampai keluar mani, maka menurut mazhab Syafi'i ini anak masih tetap belum dianggap balik. Karena dianggap balik kalau umurnya dia mengalami mimpi basah tadi 9 tahun, ya. Lalu yang ketiga, alamat bulu itu hanya dimiliki oleh perempuan, yaitu keluarnya darah haid. Darah haid sama dikatakan ini anak balik kalau dia mengalami darah haid keluar minimal umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak kita belum 9 tahun, masya Allah itu badannya subur, ya hormonnya hebat, lalu dia mengalami keluar darah, tapi kita itu belum sampai 9 tahun, baru 8 tahun 11 bulan misal, maka belum dikatakan balik. Tapi sebaliknya, minta maaf, 9 tahun umurnya, 9 tahun lebih sedikit katakanlah mengalami darah haid, maka dikatakan balik walaupun ini anak masih terkongkong ngomong-ngomong, masih belum menjadi mampu, masih muda,
Begitu juga dengan mimpi basah tadi, ya, atau pokoknya bukan cuma mimpi, tapi keluar maninya itu dijadikan standar keluar mani. 9 tahun, ini anak masih ya kayak anak-anak benar, umur 9 tahun tidak ngerti apa-apa masih, tapi ngalamin keluar mani, maka dia sudah balik. Patokannya sebetulnya bukan mimpinya, tapi keluar maninya. Boleh jadi ada orang mimpi mengalami mimpi kejadian yang melakukan apalah yang sebenarnya mendatangkan syahwat, tapi ketika bangun tidak ada mani yang keluar, tidak ada mani yang keluar, maka hidupnya belum balik. Kalau dia sudah dewasa kayak kita sekarang, Pak, semalam saya mimpi yang mimpi benar, ya maaf sepupu segala, tapi pas bangun tidak ada yang keluar mani, maka apakah wajib mani? Tidak, karena yang menjadi patokan adalah keluar mani atau tidak keluar mani. Sebaliknya ada orang nggak mimpi apa-apa, pas bangun dulu, kok aku mimpi basah, kok aku keluar mani, padahal dia terlihat seorang dari mimpi apa-apa, maka hukumnya wajib mandi. Kemudian nasallallahu salamah untuk menjaga pada anak kita, ya. Boleh jadi bukan mimpi mereka keluar mandi, yang mungkin bergaul dengan sekarang bentar. Minta maaf sekali lewat onani. Baik ada perempuan mengeluarkan mani dengan paksa dengan tangannya. Maaf, entah tangannya sendiri atau tangan orang lain. Haram hukumnya. Haram dikatakan zina terlihat berzina dengan tangan. Kalau kita mengeluarkan mani dengan tangan kita, Pak, minta maaf ibu bapak, menurut kita hukum diharamkan Allah melakukan onani, baik anak yang muda sampai orang yang sudah kawin, walaupun sudah sampai tua renta. Baik anak perempuan haram melakukan itu, walaupun sudah kawin haram, walaupun sudah kawin haram melakukan yang namanya onani. Nah ini karena pergaulan anak-anak kecil, Pak, mereka saling ngajak dengan kepolosannya. Dia ajarin teman itu lemah, kau macam itu. Dia ajarin, apalagi nak mendalai, mereka sudah terbiasa lihat gambar-gambar, kemudian benar-benar. Kadang-kadang mereka lampias lewat itu, lewat melakukan onani. Ya, sekali onani hukumnya haram. Baik anak muda dan perempuan yang belum menikah ataupun sudah menikah, hukumnya haram walaupun sudah tua renta, kecuali satu saya sampaikan, ya, agak sedikit muda tapi hukum, Pak, ya biar kita tahu, ibu biar tahu juga, ya, kalau kita melakukan sendiri dengan tangan kita atau mengundang orang lain daripada kita, hukumnya haram walaupun sudah menikah, illa kecuali satu, istri kepada suami, suami kepada istri. Ini yang dihalalkan. Cuma ini yang dihalalkan. Ya, istri melakukan untuk suaminya atau suami melakukan untuk istrinya. Selain itu haram. Kita melakukan untuk diri kita sendiri haram. Kalau nanti hukum dari tidak ada anak kecil, anak pergaulan yang begitu bebas, berbagai medsos, habis, semua macam mereka saksikan. Mungkin belum 9 tahun dia sudah melakukan itu. Sudah melakukan onani, keluar lagi, belum balik. Kalau belum 9 tahun, itu hanya 9 tahun. Jadi pertama syarat wajib sholat adalah muslim. Kedua, balik, ya, dengan sebab-sebab tadi dikatakan yang lain masuk umur 15 tahun, kemudian mengalami haid minimal 29 tahun baru dikatakan haid, atau keluar mani lewat mimpi atau lewat jalan lain yang tidak diridhoi Allah barangkali 9 tahun ke atas maka dikatakan balik. Kalau belum, ya. Dulu saya punya teman, Pak, yang pergaulan di zaman saya dulu tidak, ya Allah, masih belum seserem sekarang. Terus saya punya teman karena kebodohan dia. Jadi dia punya teman rata-rata kita orang waktu itu umur 11 tahun, 12 tahun sudah nggak ada balik, Pak, sudah mimpi basah. Dan ada satu teman saya umur 14 belum mengalami mimpi basah. Dia ajarnya temannya, kau harus kamu sudah 14 ini, kau cepat keluar kerewek. Jangan, atau boleh jadi mak, bukan apa-apa, berbahaya. Ya, namun nggak usah pikiran mereka. Nah ini hukumnya sama, ya. Kalau keluar mani, hukumnya habis. Standar itu bukan mimpinya, tapi keluar mani. Termasuk
Maksud dari orang dewasa, kalau bapak mimpi yang seperti itu, tapi pas kamu tidak ada basah, tidak ada pulang mandi, maka hukum berarti tidak wajib mandi, tidak berhadas besar. Tapi sebaliknya, kalau kita atau bangun tidur melihat ada mimpi basah tanpa merasa mimpi apapun semalam, maka hukumnya wajib mandi ketika kita berhadas besar. Baik, masyaallah rahimani rahimahullah. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya sholat adalah at-taharatu 'anil haid wal nifas. Ya, suci dari haid dan nifas itu untuk perempuan. Ya. Tadi berakal anak kecil yang belum baligh. Ada namanya mumayyiz dalam hukum Islam. Mumayyiz itu mampu membedakan apa? Al-haq sama batil itu mungkin belum mencapai. Minimal dia tahu mana kanan, mana kiri. Tahu cara istinja yang benar. Dia paham hidup. Kalau dia ajak ngobrol surah apa nyambung. Kita bilang, nak ambilkan helm. Dia nggak bisa sambung, Pak. Dia ngambilkan helm warna hijau. Kita bilang, yang kaca depannya hitam. Dia ambilkan tepat. Ini anak umur baru 7 tahun, 8 tahun. Ini namanya sudah mumayyiz. Nah, kalau mumayyiz itu dianggap dalam syariat akalnya sudah sempurna. Maka anak seperti ini, walaupun belum baligh, seandainya dia mampu diajarkan sholat dengan cara yang baik dan benar, lalu dia mampu, maka sholatnya sah. Walaupun belum wajib sholat. Seperti juga nanti hukum dalam berpuasa. Kita sering didik anak kita masih kecil, Pak. Ya, umur 8 tahun, 10 tahun sudah bisa puasa full. Belum wajib, tapi dia mampu diajarkan cara benar, lalu dia jalan ibadah tersebut, maka ibadahnya sah dan pahalanya kembali kepada orang tua mereka. Ini kalau anak belum baligh. Kalau anak belum baligh. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Berakal. Jadi boleh jadi orang itu ya, dia masih belum baligh tapi sudah berakal. Itu kalau dia bisa melakukan sholat mulai, maka sholatnya dianggap sah. Orang yang tidak berakal jadi anak masih kecil, dia yang ngomong nggak nyambung, suruh ambil helm yang bawahi, mungkin dia kata orang itu jaket, dia bilang bawa helm hitam, dia pun jaket. Ya, kita bilang salib pakai tangan kanan, dia membantu tangan kiri. Ya, kita bilang nanti kalau keluar lewat pintu kiri, dia keluar lewat pintu depan. Ini belum nyambung, itu belum mumayyiz. Karena melakukan termasuk orang yang tidak dianggap sah sholat, orang gila, kalau sudah dewasa sudah baligh, ya sudah dewasa sudah baligh, kalau gila, ya gila itu boleh jadi gila berapa? Atau gilanya ya orang depresi, ya stres, tapi nggak connect, orang nggak wajib sholat. Termasuk kalau tadi bukan gila, tapi tidak berakal, orang yang sudah udzur karena mungkin terlalu tua, sudah ketuaan usia. Nggak connect, nggak nyambung, bahkan sama istrinya lupa, anak pun lupa. Kalau lupa sholat tidak ada, sholat baru 2 rakaat langsung salah. Jadi orang sudah nggak wajib sholat, sudah berfiat dalam, sudah tidak dicatat dosa baginya, karena orang sudah udzur. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah, taharatu minal haid wal nifas, yang keempat suci dari haid dan nifas. Pada tajibu alaihima ada ala qada'an kama qala Syaikhul Tayyib. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh salat, tidak wajib dan tidak boleh. Ya, sama bagi perempuan yang masih dalam haid atau nifas melakukan salat. Jadi perempuan, kalian tidak salat, kalian tidak puasa karena haid atau nifas, disitulah letak pahala yang kalian dapatkan. Karena taat menularkan Allah. Allah bilang di perempuan haid jangan sholat, perempuan haid jangan ngaji, jangan puasa. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan beberapa minggu terakhir, Pak, ya, tentang larangan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, beberapa hadirin rahimahullah, mengenai haid dan nifas itu sendiri, ya, perlu saya jelaskan. Tadi sudah kami sampaikan, ada anggapan yang salah di kalangan masyarakat kita yang mengatakan nifas itu harus 40 hari, sehingga kadang-kadang perempuan itu melahirkan, lalu namanya nifas 7 hari selesai, darah
haram, berdosa. Ya, kalau dia sholat hukumnya berdosa. Masukkan hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Taharat haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Nah, suci di sini kemarin sudah kita sempat bahas dalam masalah haid nifas. Beda dengan hukum puasa. Kalau hukum puasa, ini perempuan adzan katakan jam 4:30 Pak. Bu, ya adzan 4:30 subuh. Jam 4 dia pasti dia sudah suci. Diambil kapas atau tisu, dicotek, nggak ada sama sekali darah. Semalam dia cotek terakhir masih ada bayang-bayang tipis merah-merah pucat, masih haid. Pas subuh dicotek sebelum ada jam 4 dicotek ternyata bersih suci. Maka hukum ini perempuan sudah suci dari haid, tapi belum suci dari hadas. Belum suci dari hadas besar. Maka berpuasa dia langsung mulai, walaupun belum sempat mandi. Dia langsung niat kalau memang dia darurat harus makan sahur, makan untuk waktu badannya. Makan minum sudah puas niat yang penting. Derhatan subuh belum mandi, gimana punya puasnya sah? Karena syarat puasa tidak harus suci dari hadas, nanti suci dari haid. Beda dengan sholat. Kalau sholat harus suci dari haid dan suci dari hadas. Haid sudah berhenti jam 8 pagi, mandinya nanti aja zuhur, ya sudah boleh, nggak apa-apa. Mandi pas zuhur baru mandi. Tapi kalau dia mau sholat duha, mau nggak mau dia harus mandi di waktu duha, diangkat hadasnya. Ya, seketika itu hadas masih ada, maka belum sah atau tidak dianggap sah sholatnya. Nah, Bu Bapak rahimahumullah, gimana kejadian seandainya di sini ada istilahnya tul manik sama zawal manik? Ya, seorang perempuan, dia mengalami haid, dia nggak sholat, zuhur lewat belum suci, pas asar suci, maka dia harus mandi, lalu sholat asar. Dan ulama menganjurkan, ini pun adalah dasar hadisnya, zuhurnya diqadha, karena zuhur asar itu bergandeng. Jadi kalau asar suci, maka asar itu sholat memang adaan dan zuhurnya diqadha. Ini pun ada khilaf ulama, tapi kebanyakan menganjurkan seperti itu. Sama kalau dia haid sampai maghrib, pas isya jam 10 malam katakanlah suci, mandi lalu sholat isya, maghribnya diqadha. Maghribnya itu diqadha. Pada maghrib isya itu satu pasangan, zuhur sama asar itu satu pasangan. Sekarang seorang perempuan yang haid itu tidak wajib untuk pas sholat. Ya, haid seluruh haid dari Senin subuh sampai ketemu lagi seluruh kemudian Senin lagi. Selama 7 hari itu tidak ada tuntutan untuk mengqadha sholat sama sekali kecuali puasa. Inilah kecuali, perhatikan terlebih dulu, Bapak itu harus tahu. Ya, kalau di situ kejadiannya ada bentuk kelalaian seperti masuk waktu zuhur jam 12 adzan zuhur, sekarang 12:08 kata Bapak ya. Jam 12 adzan zuhur bisa ya. Ini perempuan tahu waktu sholat, tapi dia masih sibuk di dapur. Tanggung, lagi saya ke galau, saudara di galau pas selesai, aku ke mandi, habis mandi aku mandi dari kotor asap bau, nanti aku baru sholat. Atau kalau contoh dia asik ngobrol sama temannya, ada tamu asik ngobrol. Zuhur jam 12 masuk, jam 1 belum sholat. Memang boleh sholat jam 1 juga, sebetulnya belum keluar waktu zuhur. Subhanallah, jam 1 keluar darah haid. Maka yang perempuan hukumnya dosa karena melalaikan sholat, akhirnya datang darah haid. Yang kedua, ibu perlu sadari, ibu perlu garis bawahi, sholat ini wajib di
dakwah. Yang kelima, bulu dakwah. Idza lam tablu dakwah fala yajibu alaihi qada min darbi wa idza ibn wa ila ibn Rusyd. Di sini dijelaskan beliau ya, ulama Syafi'i saja ada khilaf. Syarat wajib sholat itu, syarat wajib sholat adalah orang itu sudah ada yang menyampaikan kepadanya sholat itu wajib dan cara dan seluk beluk tentang hukum sholat. Kalau belum ada yang menyampaikan maka belum wajib dia sholat. Contoh, ada orang baru masuk Islam Pak. Begitu selesai masuk Islam, zuhur masuk Islam, katakanlah jam 2 sampai masuk asar sampai maghrib tidak ada satu orang muslim ngajarin dia sholat. Sudah pandai, berakal, muslim sudah, tapi tidak ada orang muslim ngajarin dia kaidah cara sholat bagaimana itu belum ada yang ngajarin dia, bagaimana cara wudhu belum sama sekali. Maka saat itu dia belum dikategorikan wajib sholat, walaupun sudah muslim. Atau ada orang yang muslim bisa muslim ini banyak, ya. Muslim dulu di daerah terpencil, terisolir jauh. Dulu ada ulama di sana. Terakhir ulama tahun 60 sekian. Ulama itu juga tidak ada di kampung untuk orang alim yang mengajar ke masyarakat. Sehingga generasi berikutnya tidak paham tentang hukum sholat sama sekali. Ulama tidak ada yang masuk ke situ. Orang sana tidak ada yang keluar untuk menjadi ilmu. Karena kondisi mungkin jauh, melewati laut atau melewati sungai yang jauh yang sulit untuk dijalani. Makanya orang juga dianggap tidak wajib, tidak ada tuntutan untuk menggodok sholat kalau mereka tidak sholat. Tapi kalau kita ini di tengah kota ini dan tidak ada alasan untuk seperti ini, tidak paham tentang sholat mustahil. Ya, ulama di mana bahkan dalam medsos itu bisa belajar terus. Sekali jangan salah. Ya, kita sebagai ulama, kita sebagai Syafi'i belajar mazhab Syafi'i, tidak ada satu permasalahan. Masyaallah, rahimahullah. Bulu dakwah, kemudian yang keenam yang menjadi wajib seorang masuk Islam di sana, ya, tadi sudah disampaikan. Dia masuk Islam, tapi tidak ada yang memimpin. Ini kebanyakan utama kekurangan yang ada pada diri kita, umat Islam ini. Orang diajak masuk Islam, semangat, diajak masuk Islam, pas syahadatnya ditampilkan tidak tanggung-tanggung di kumpulan masyarakat umat yang luar biasa ramai, heboh, viral, ya, di masjid Muhajirin pas malam, katakanlah Isra Mi'raj ada 3 orang masuk Islam, viral atau setelah dia masuk Islam lepas, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang ngajarin mereka meluangkan waktu untuk mendidik mereka, ngajarkan terutama yang wajib tentang sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bacaan sholat, Fatihah. Kita enggak ada yang peduli sih. Ini kekurangan yang ada pada kita kebanyakan. Jadi bukan cuma masuk sendiri heboh, kan? Tapi setelah dia masuk Islam dia jalan sendiri. Nah seperti ini kadang-kadang mengendali, ya, dia tersesat, bahkan bisa jadi balik lagi, dan seharusnya dirangkul. Kita cari ustaz atau anak murid atau ustaz yang paham Fatihah, paham dulu baik, sholat benar, ajar kita, dikawal, dipapah, diajari, bukan cuma setelah syahadat lalu dilepas. Kemudian ikhwan masalah atau khawas, syarat dia orang wajib sholat itu kalau dia punya anggota panca indera sehat, terutama di sini faedah dikatakan pada tadi pada man yahduq a'ma as-sawm walau naqiqan. Orang buta, orang tuli yang memang lahir bawaan buta, bawaan dari lahir tuli dan buta, atau dia mengalami suatu insiden kecelakaan sebelum balik sehingga dia tidak sempat belajar, telinganya tidak dengar lagi, matanya pun buta, maka orang tidak wajib sholat. Tidak ada tuntutan wajib untuk sholat. Dengar enggak, melihat pun tidak, walaupun dia bisa ngomong, karena enggak bisa diterima ajaran kita. Mau diajarin enggak dengar, mau dipraktekkan enggak lihat, maka syariat tidak kejam. Orang seperti itu dibebaskan dalam hukum syariat Allah. Tidak ada tuntutan mereka untuk wajib sholat, walaupun
Ya. Nah ini dari bawaan lahir atau mengalami hal itu kehilangan pendengaran dan penglihatan sebelum dia balik, belum sempat belajar, belum sempat diajarkan, dia nggak paham. Maka yang seperti ini pun lepas, tidak ada tuntutan. Tapi kalau yang sehat walafiat, nggak dengar, mata masih melihat, itu bisa diajari dengan praktek. Mata nggak melihat, tapi bisa dengar, bisa diajari dengan diberikan ucapan. Jadi kita kenal sahabat yang agung mulia Abdullah bin Maktum yang sampai turun ayat Abasawatawala kepada Rasulullah beliau buka, tapi bahkan jadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ke masjid, walaupun dia buta. Nah, ini, tapi dia bisa dengar, ya, dia dengar. Jadi dua itu kuncinya, penglihatan dan pendengaran. Kalau dua-duanya nggak ada, maka tidak wajib sholat. Masyaallah rahimahullah, itulah syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Nanti setelah ini kita masuk syarat sahnya sholat. Boleh jadi orang yang wajib sholat tidak sah sholatnya. Ada orang yang wajib sholat tapi sah sholatnya. Seperti Imam Syafi'i contohnya, belum balik sudah hafal Quran, menguasai ilmu syariat, dijadikan imam sholat. Seperti ibu punya anak laki-laki, umur belum balik, tapi alhamdulillah berkat pendidikan, berkat sekolah, berkat pendidikan, anak kita umur 10 tahun, bacaannya indah, sholatnya baik, paham tentang niat, berwudu sempurna, maka ketika sholat dia yang di belakang, jadi kita imam. Ibu jadi imam, bahkan kita pun Pak, kita merasa bahwa Fatihah nggak pas, aku nggak pas anakku ini belum balik, tapi menguasai ilmu sholat sudah paham, maka jadikan dia imam, karena sholatnya sah. Ya, anak kecil belum balik boleh dijadikan imam, tapi jangan salah, boleh bukan berarti kalau ada orang yang lebih dewasa atau sudah balik sama kapasitasnya, maka tentu yang sudah balik dimajukan jadi imam. Ini karena banyak terjadi Pak, jadi bulan Ramadan untuk dijadikan imam sholat tarawih. Betul ini anak masya Allah sudah hafid Quran, belum ada sudah hafid Quran. Gimana hafid? Karena ini masalah di masjid, mau dijadikan imam sholat, dia hafid Quran. Sekarang bukan hafid Quran silahkan, paham indah, paham nggak cara yang benar, istinja yang benar, bacaan sholat yang benar. Kalau dia belum bisa, ya maaf jadi makmum. Walaupun sudah hafid tuh, nah, kalau ternyata dia menguasai ilmu fikih dengan baik, sholatnya bisa dikatakan sah, silahkan jadi imam. Tapi maaf, kalau ada orang yang sudah balik, sudah dewasa, ya silahkan dia duduk di belakang. Jadi imam yang lebih tua, lebih dewasa, dengan bacaan yang lebih indah, sholat yang benar, itu lebih atau dijadikan untuk jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan dari materi ini dan juga kita alhamdulillah Bapak semuanya menjabarkan minta penjelasan tentang sholat jenazah ini menjadi bekal terhadap para ulama. Insyaallah mulai masuk ke depan mengenai tentang syarat sahnya sholat. Kalau tadi syarat wajib sholat, jadi anak kecil belum wajib sholat tapi disuruh Nabi untuk disuruh sholat. Ya, dan umur 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun masa boleh hukuman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang sekalian mau berdoa silakan.